Selamat siang semuanya, siang berkah ya. Oke, di sini untuk pembacaannya adalah ketika dia ingat kamu, kamu akan merasakan ini teman-teman ya. Kamu akan merasakan ini ketika dia mengingat dirimu. Kita akan baca dua energi, yakni aku akan bagi kartu tarotnya ya. Sebelah kiri untuk kamu dan kanan untuk dia. Kita nggak pakai kartu tarot banyak-banyak. Oke, sekarang kita akan bacakan yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Oke, ada kartu kiss ya. Kartu kiss itu menunjukkan sebagai kamu adalah petunjuk atau kamu adalah jalan keluar dari masalah kehidupan dia mungkin, atau kamu tuh adalah orang yang bisa dia andalkan saat ini. Itu yang dia rasakan ke kamu ya, ketika dia ingat kamu. Pokoknya kalau ada apa-apa dia pasti akan cerita sama kamu. Dan ada kartu books. Ya mungkin aja kamu tuh adalah orang spesial dalam hatinya dia dan gak banyak orang juga tahu. Atau memang sudah menjadi rahasia umum kalau dia tuh sangat sayang sama kamu. Sesuatu yang banyak yang dipendam sama dia di sini. Karena books itu kan bisa berisi sebuah cerita, sebuah ungkapan perasaan, sebuah rencana. Semuanya ada di sini ya. Dan ini berpikir kiss itu kuncinya adalah dirimu. Oke, sekarang kita akan bacakan dia ke kamu ya. Aku akan mulai dari sebelah kanan dulu, nanti baru kamu ke dia, dan kita lihat endingnya seperti apa. Aku akan pakai setengah kartu aja teman-teman untuk energi dia ke kamu. Ini kartu yang Oke, di sini aku ngelihatnya ya, dia itu sekarang sedang ada masalah finansial loss, udah pasti. Kemudian dia sedang ingin mengarungi masa-masa sulit atau sedang dalam banyak menahan diri. Kayak keinginan yang dia mau tuh kayaknya nggak berjalan dengan baik. Gitu loh, jadi dia tuh kayak menanggung kesakitan. Ya, dimana aku ngelihatnya orang ini itu ingin berubah, pengen kayak nyembuhin lukanya dan mencoba bertahan di situasi itu. Dan dia di sini nggak cuma diam, dia di sini punya ide atau gagasan baru gimana caranya aku tuh memulihkan diriku juga gitu ya. Di sini aku ngelihatnya dia ingin menciptakan sesuatu atau sesuatu yang memang benar-benar dari hasil jerih payahnya sendiri. Mungkin dia akan mulai lagi aktif untuk develop karirnya dia. Kemudian dia berkomitmen, dia mencoba untuk bekerja keras dan pakai metode yang dia bisa atau disesuaikan dengan kondisi keahliannya dia. Ya, dia merasa dia harus punya talent yang harus dia develop atau dia benar-benar jaga kualitas dari dirinya sendiri. Aku akan lihat lagi bagaimana mengenai perasaannya padamu. Wow, ketika kartu Hierophant muncul, maka dia tahu bahwa dia nyaman sama kamu, dan dia mencintai kamu itu bukan yang kayak cinta-cintaan model sayang-sayang sosial media, tapi emang pakai hati. Karena dia ini orangnya adalah orang yang tradisional. Bisa aja dia ini orangnya umurnya lebih sepantaran atau lebih tua daripada kamu, namun dia tuh tidak percaya konsep, misal dia bukan orang yang gadget banget gitu ya. Terus aku ngelihatnya kayak orang ini tuh sesuatu yang tradisional, konvensional banget orangnya. Jadi kalau misalnya dia suka sama seseorang ya pakai hati, bukan yang kayak main-main. Di sini ada kartu Four of Swords ya. Orang ini jujur aja ya teman-teman, pengen segala sesuatunya itu peace. Jadi dia tuh kayak nggak mau banyak berdebat sama kamu.
Dia menjaga banget supaya nggak banyak perdebatan sama kamu, supaya dia juga nggak banyak pikiran, dan dia tuh lagi nggak pengen ada banyak pikiran. Karena dia tuh sedang dealing dengan poverty loh, dealing dengan taraf hidup yang di bawah standar. Misalnya dia lagi nggak sukses, dia lagi bangkrut gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kan orang nggak mau ada banyak beban atau stres ya. Dan aku ngelihat kedepannya dia tuh pengen banget ya menjalin satu hubungan sama kamu. Ya mungkin bukan dalam hubungan yang langsung kayak aku mau serius sama kamu, tapi dia berkomitmen sama kamu. Maksudnya gini, serius dalam arti menikah gitu ya. Itu belum tentu, tapi kalau aku lihat di sini dia tuh pengen ada long lasting relationship yang bisa berujung itu nanti menikah itu nanti gitu. Tapi dia pengen ngejaga dulu nih apa yang dia udah upayakan, dia menjaga dia dengan lingkungannya, dia dengan kamu itu bisa terus smooth gitu loh, nggak pengen ada perdebatan atau pertengkaran. Kalau misalnya ada masalah diselesaikan dengan saling ngerti aja gitu loh. Kemudian di sini ada kartu hope atau ada kartu harapan ya. Secara spiritual di sini dari dalam batin dia itu ngerasa aku harus healing, aku harus sembuh dari keadaan keterpurukan. Karena dia lagi kayak berjuang dengan keterbatasan teman-teman. Dan di sini aku ngelihatnya dia masih tidak kehilangan pesonanya. Aku ngelihat dia masih karismatik ya. Dia masih karismatik. Kita punya kartu Taurus di sini, kita punya kartu Virgo, kemudian kita punya Libra. Taurus kuat banget ya, Sun Moon Rising-nya Taurus, kemudian ada Cancer, ada Aquarius, dan ada Aries. Di sini kita punya Libra. Oke, teman-teman. Jujur orang ini itu punya trauma, lagi kayak apa ya? Kayak banyak depresi, sakit dari dalam batin. Jadi kayak kepercayaannya itu kayak memudar gitu. Dia nggak percaya diri sih intinya sekarang. Depresi, patah hati yang dia rasain ya. Lonely. Aku nggak tahu sih orang ini tuh bisa bergerak apa ya teman-teman. Cuman dia merasa kayak hidup itu nggak adil ya, yang kurasakan energinya. Karena dia punya trauma itu mungkin dari orang-orang sekitarnya juga. Dia udah berusaha sebaik mungkin. Dia sudah berusaha kayak menjaga, namun kayak mungkin tidak diindahkan atau dia tuh tidak diandalkan gitu loh. Kayak hasil kerja kerasnya mungkin tidak diakui oleh orang sekitar. Dan mungkin kenapa di sini ada kunci yang aku lihat ya, kamu mungkin orang yang lebih mengerti. Kalau aku lihat koneksinya, ya, kamu adalah orang yang paling mengerti di sini. Kita punya bottom of deck ya. Di sini kita punya energi Sagittarius, Libra, dan Cancer. Ini kuat banget. Aku ngelihatnya ini Sun Moon Rising ya, kalian bisa cek aja Sun Moon Rising-nya. Nggak mesti zodiak, tapi Sun Moon Rising. Jadi 3 konsep. Ada Sun, kalau Sun yang nggak ada, Sun itu zodiak, kalau nggak cari Moon atau Rising. Kalian cari aja di Google gimana cara cari Sun Moon Rising. Harus tahu tanggal lahir, harus tahu jam lahir ya. Kalau astrologi itu ribet. Tapi itu benar, karena kalau astrologi itu yang berpengaruh adalah planetnya, bukan dari zodiaknya. Makanya aku bilang zodiak itu nggak pengaruh sebetulnya, hanya sebagian kecil, hanya mungkin 10%. Tetapi kalau kamu bisa tahu astrologi itu mencakup semuanya, karena ada rules-nya di sana mengenai astrologi. Jadi aku nggak begitu ini zodiak sih sebenarnya. Makanya cek Sun Moon Rising ya. Di sini aku melanjut ya. Sekarang kondisinya dia itu kayak terkekang dalam aksi, terkekang dalam pikiran, terkekang dalam aksi. Dia mencoba untuk menjalani sesuatunya itu dengan jujur, mandiri, ya,
dia mencoba untuk meminimalisir kritik, dia meminimalisir namanya perdebatan atau pertengkaran sama kamu. Dan dia di sini feel apatis itu kayak nggak ada rasa yang terlalu gimana ya, emosinya agak kurang. Kamu cek aja lah arti apatis itu kayak nggak interesan gitu, boring gitu. Itu energi orang yang punya rasa sama kamu ya. Dan yang dia rasakan sama kamu selain sesuatu yang dalam ya, aku bilang ada kartu Ki, dia tuh mengandalkan diri kamu karena mungkin dia nggak ada siapa-siapa. Kita ngelihatnya ada heart to heart conversation ya, kamu ini adalah orang yang bisa kayak paham mendengarkan curhatannya dia, pengen mengusulkan apa ya, banyak curhat, dia tuh pengen banyak curhat sama kamu. Dan secara hati sebetulnya dia tuh sudah kayak apa ya, terikat pada dirimu. Itu yang dirasain tentang kamu sih. Sekarang kita lihat efeknya ya. Kita lihat efeknya apa tentang apa yang dia rasakan kepada kamu. Kita lihat ke dirimu sendiri. Apakah ini tuh sikapnya menguntungkan atau malah merugikan untukmu? Ten of Swords. Kamu kayak ngerasa pegel-pegel di badan biasanya ya, ngerasain pegel-pegel di badan. Terus aku bisa lihat sih kayak rasa nggak enak aja, terutama di bagian dada, pundak, semuanya lah. Kayak kerja apa tapi capeknya minta ampun. Dan di sini ya, aku ngelihat bahaya karena kamu kayak merasakan adanya ilusi. Karena ada kartu The Magician yang terbalik, ada sisi manipulasinya. Bukan manifestasi ya, tapi kayak manipulasi dari pikiran. Itu mulai ada rasa di kamu. Dan di sini ada harapan dari adanya halusinasi, rasa badan sakit. Kamu merasakan kayak ada harapan baru ya, akan ada peluang. Maksudnya kamu bisa membuka peluang buat orang ini. Kita akan lihat berapa banyak negatifnya atau banyakan positifnya. Kita sudah dapat 2 negatif ya. Lalu kita buka lagi. Bagus, orang ini ada memberi kamu sebuah harapan. Jadi kamu ke depannya itu kayak memiliki banyak rencana, energi yang bagus. Kamu jadi lebih energetik ya, kamu lebih kayak menawan, charming, kamu merasa percaya diri, itu efeknya. Kemudian kamu tuh bisa tahu dan kamu bisa menyetir apa yang kamu mau dengan apapun yang kamu lakukan. Wow, ada deep soul connection antara kamu sama dia. Hebat. Kita punya Sagittarius, kemudian kita punya kartu Gemini. Oke, kita punya Gemini kuat ya, sama Taurus. Mungkin Sun Moon Rising kamu itu, kalau misalnya enggak ya udah abaikan aja. Kamu ada kayak rasa khawatir sama dia, ya? Ada rasa yang khawatir gitu, nggak jelas, ketakutan, mimpi buruk, paranoid. Ya efeknya sih 11-12 ya, 3 kartu jelek. Ada balance, harmony, healing, passion. Karena di sini dia punya banyak energi yang kurang bagus ya. Dan aku ngelihatnya di sini ada Gemini ya. Gemini itu sebetulnya kamu terjebak, terlalu cepat berpikir, terlalu cepat menyimpulkan, sehingga kamu jadi kayak kurang tidur belakangan ini ya. Kayak mikirin dia gitu, karena ada ya, di sini kita ada punya kartu jelek, ada 1, 2, 3 kartu jelek, dan sisanya kartu bagus. Sebetulnya ada healing, kamu ngerasa kayak lebih sabar sekarang, banyak healing, banyak kontrol. Kemudian kamu punya tujuan yang nyata, untuk apa sih? Untuk berkolaborasi dengan dia. Mungkin ya, ada efek-efek energi buruk sih dari orang ini ke kamu, tapi itu hanya cuman sebagian ya, sekitar
30% lah. Sisanya kamu masih bisa, aku bilang orang ini masih ya ada baik ada buruknya gitu ya. Kemudian kita persatukan kartu kalian. Kita akan ambil, kita shuffling yang bisa diwujudkan dari koneksi ini. Yang bisa diwujudkan dari koneksi ini. Kita akan lihat ya. 1, 2, 3. Yang bisa diwujudkan dari koneksi ini. Transformasi. Karena ada simbol death. Simbol death itu juga suatu kelahiran baru. Jadi aku bilang ya, energi kalian itu adalah kayak meninggalkan masa lalu. Kalian sama-sama kayak berjuang, kayak menghempaskan masa lalu yang sakit. Ya, sesuatu yang besar di sini itu akan ada perubahan, ada transisi, dan lebih rilis ke hal-hal yang buruk. Ya, rilis hal-hal buruk, menerima hal-hal baik. Yang kedua, di sini aku ngelihat akan ada long term connection kamu sama dia, di mana ya orang ini juga, hubungan ini tuh juga mendatangkan namanya keberuntungan yang besar secara duniawi. Dalam arti ada ikatan yang baik secara duniawi. Mungkin rezeki dia sama rezeki kamu di sini sama-sama tumbuh ya. Yang paling parahnya adalah ada kartu The Devil. Ini sekaligus ada obsesi, toxic energi, ada kamu harus melewati mungkin energi gairah kamu tuh lebih meningkat. Oke. The Devil. Kita tuh dilarang sedih. Kalau kita bicara mengenai The Devil itu dosa adalah kita tidak bahagia. Oke? Tapi bahagianya itu akan merugikan. Ya. Kamu boleh tanya deh di manapun kalau orang bicara mengenai devil ya. Dosanya The Devil adalah ketika kita melarang menghindari sesuatu yang enak dari duniawi. Itu ya, konsepnya begitu. Jadi kalian kamu juga harus tahu, tarot itu nggak cuma kartu. The Devil itu sama aja kayak dosa kita adalah menghindari hal-hal yang enak di duniawi, tapi kita nggak tahu lanjutannya gimana. Itu akan menjerumuskan kamu atau malah ya kamu insaf sendiri, kita nggak tahu. Tetapi ada penyesalan di situ pada akhirnya ya, karena kalau kita ngikutin duniawi, misal kita pecandu narkoboy gitu ya, otomatis enak selama ada supply-nya ya kan. Tetapi gimana caranya kamu bisa berhenti? Ya kayak ada jeratan itu, dan di sini kamu sama dia bagaikan itu. Ada toxic relationship, ada karmic relationship maybe, tapi tidak bisa pisah. Kayak ada perjanjian darah kamu sama dia itu yang kayak darah kalian tuh nyatu gitu. Tapi ada something yang kurang bisa dan ini sih sebetulnya kutukan lama ya. Kalau kita bicara mengenai karmik dan lain-lain, itu kayak nggak bisa dihindari sih. Ya jadi kamu jalanin aja dengan perasaan-perasaan yang seperti ini. Kesimpulannya sih masih bisa di-handle sama manusia lah. Kamu masih bisa handle energi inilah ya. Jadi nggak perlu yang pakai bantuan siapa. Karena kita selama realistis sih, kita tahu mana baik dan buruk. Oke? Dan kita akan ungkap inisial-inisial orang yang memberikan energi ini kepada dirimu. L, U, S, J, E, M, G, Y, B, W, R, dan F. Ini. Tada! Oke teman-teman, pembacaannya sampai sini saja, dan kita punya bottom of deck pesan. Gini ya, pesannya adalah harus dibenahi mental kamu. Mental clarity itu apa? Harus berpikir secara logis. Lagi-lagi kita punya pesan dari Gemini ya.
ada Gemini, ada Libra juga di sini. Kamu harus tetap berpikir logis, hindari namanya hal-hal yang nggak logik aja. Kamu harus melakukan hal sesuatu yang bisa kamu hasilkan, yang bisa kamu rasa, bisa kamu pegang di depan mata. Ada bentukannya, misalnya, nih, kayak gini, ini realistis. Tapi aku pengen punya boneka Barbie. Oh, ada Barbie di sini. Nih, aku kayak bayangin ada Barbie di sini. Ini nggak realistis, oke? Bayangin yang ini aja. Oh iya, aku tidak punya Barbie, tapi aku punya patung malaikat ini. Nah, gitu. Mainkan di pikiran kamu. Jangan mengejar apa yang tidak ada. Oke, harus realistis. Kalau misalnya orang ini memang tertarik ke kamu, maka dia akan ada movement atau pergerakan. At least dia akan hubungin kamu sesering mungkin dan tidak ngeblok. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you next video. I love you and bye-bye.